Antaranya, sebagai antioksidan bagi tubuh manusia, dapat memperbaiki sel-sel yang rusak, menghaluskan kulit, melarutkan lemak, mencegah kanker, mencegah penyakit jantung, mengurangi kolesterol dalam darah, dan menghilangkan kantuk. Adapun beberapa macam teh diantaranya. 1. Teh hijau. Teh hijau adalah teh yang tidak mengalami proses fermentasi karena aktivitas enzim yang sengaja dihentikan dengan panas atau steam. Teh hijau memiliki kandungan zat tanin yang sangat menjadi teaflavin dan tearubigin. 4. Teh putih atau white tea. Teh putih adalah teh yang dibuat hanya dari bagian pucuk teh yang terlindung dari sinar matahari, sehingga tidak terjadi pembentukan klorofil. Pembuatan teh putih tidak melalui proses oksidasi. Teh putih merupakan jenis teh yang paling banyak mengandung antioksidan dan biasanya harganya sangat mahal. Proses-proses pembuatan teh. Pertama, pemetikan. Pemetikan daun teh yakni 1 kuntum dan 2 pucuk. Daun teh dipetik dari semak Camellia sinensis. Pemetikan dilakukan dengan tangan ketika kualitas teh menjadi prioritas, atau ketika biaya tenaga pekerja bukanlah persoalan. Pemetikan dengan tangan dilakukan dengan cara menggenggam sejajar dengan hentakan pergelangan tangan tanpa pemilinan atau penjepitan. Karena jika terjadi pemilinan atau penjepitan, maka akan menurunkan mutu daun. Pemetikan juga dapat dilakukan dengan mesin. Namun, hal ini akan membuat daun teh menjadi rusak dan terbuang. Adapun beberapa fungsi pemetikan daun teh, di antaranya memecah dormansi tunas dari sifat apikal dominan, merangsang pertumbuhan vegetatif, perombakan cadangan pati, dan pengendalian hama penyakit. Waktu yang paling bagus untuk melakukan pemetikan teh adalah jam 5 hingga 9 pagi dan jam 10 hingga 12 siang. Selain udara yang sejuk dan belum terkontaminasi banyak zat jahat, pemetikan teh dilakukan pagi hari karena masih perlu proses yang panjang untuk menjadi teh siap minum. Kedua, pelayuan pucuk. Pucuk teh yang telah dipetik akan terjadi perubahan-perubahan senyawa polisakarida dan protein. Ini mengakibatkan perubahan gula di dalam daun yang dilayukan. Kandungan asam amino akan meningkat, begitu pula dengan asam-asam organik lainnya. Semua proses ini dinamakan proses pelayuan pucuk. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap mutu teh. Perubahan-perubahan kimiawi akan terganggu apabila pucuk terkena udara panas secara berlebihan atau pucuk mengalami kerusakan mekanis. Pucuk harus memiliki tekstur yang lentur agar dapat digiling dengan baik pada proses penggilingan. Oleh karena itu, kandungan air pucuk harus dikurangi dengan cara menghembuskan angin dengan RH rendah melalui tarik hawa panas yang dihasilkan dari mesin pengeringan yang terletak di sebelah bawah kamar pelayuan. Ketiga,
Penggilingan pucuk layu. Tujuan utama penggilingan dalam pengolahan teh adalah untuk menciptakan rasa teh yang lebih tepat dan nikmat. Selain itu, dalam proses penggilingan terjadi proses pengecilan ukuran daun agar sesuai dengan grade teh yang diharapkan oleh pasar. Penggilingan juga bertujuan untuk mengeluarkan cairan sel ke permukaan pucuk layu, sehingga senyawa polifenol akan bereaksi dengan oksigen yang disebut dengan oksidasi enzimatis. Proses oksidasi enzimatis dimulai sejak awal penggilingan. Masing-masing jenis teh mengalami waktu penggilingan yang berbeda. Proses penggilingan dapat juga dikatakan dengan proses sortasi basah, karena pada tahap ini hasil penggilingan akan berbentuk bubuk baik dari yang halus hingga yang paling kasar. Keempat, pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan mengongseng, menjemur, menghembuskan udara panas, atau memanggang daun teh. Namun, pemanggangan adalah yang paling lazim dan sering dilakukan. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat agar pucuk daun teh. Kelima, sortasi. Tujuan utama sortasi adalah memisahkan ukuran-ukuran teh yang terjadi akibat proses penggilingan. Karena teh kering sangat peka terhadap kelembapan udara atau sangat higroskopis, maka proses sortasi harus dilaksanakan sesederhana dan secepat mungkin. Keenam, pengemasan. Tahap pengemasan teh yang digunakan yaitu dengan menggunakan alat berupa peti atau bungkusan yang disesuaikan dengan jenis pasar. Untuk pasar ekspor biasanya menggunakan peti kayu yang di dalamnya dilapisi kertas timah atau aluminium. Sedangkan untuk pasar dalam negeri menggunakan bungkusan dari kertas berlapis-lapis. Ketujuh, pengiriman. Teh yang telah dikemas selanjutnya akan dikirim untuk dipasarkan. Pengiriman dapat dilakukan menggunakan alat transportasi darat, laut, maupun udara. Pengiriman teh ekspor membutuhkan beberapa dokumen yang wajib dipenuhi. Cukup sekian video mengenai proses pengolahan teh yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat bagi penonton semuanya.